mata kuliah sosiologi. Dosen pengampunya yaitu Bapak Junaidi SAG MSI. Saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi sosial masyarakat dalam kaitannya dengan struktur sosial. Adapun definisi menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Pitrim A.Sorokin mendefinisikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara masyarakat dan antara aneka macam gejala sosial dan hubungan antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial. Materi yang kedua yaitu tentang konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi adalah pengaruh yang sifatnya timbal balik dalam lingkup kehidupan sosial. Lingkup kehidupan sosial meliputi hubungan timbal balik antara aspek yang kompleksi tersebut dalam sebuah kehidupan sosial. Materi yang ketiga yaitu tentang unsur masyarakat dan kebudayaan. Dalam unsur masyarakat dan kebudayaan ada memiliki 7 unsur kebudayaan tersebut, yaitu diantaranya sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, sistem religi dan kesenian. Unsur kebudayaan yang pertama yaitu religi atau agama. Contoh dari unsur religi atau agama yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Materi yang keempat yaitu tentang norma dan lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga sosial bisa disebut sebagai himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri, saling membutuhkan satu sama lain. Telah kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup di bumi ini tentu saja saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, karena kita pasti membutuhkan orang lain. Karena itu, sehingga muncul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Materi yang kelima yaitu tentang perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi perubahan sosial itu yang dimaksud dengan perubahan sosial yaitu ketika kita hidup di suatu daerah, tentunya terdapat masyarakat di dalam suatu daerah tersebut, dan di dalam daerah tersebut tentu memiliki suatu aturan-aturan tertentu, sehingga di dalam kemasyarakatan tersebut itu terdapat sikap-sikap sosial. Kita sebagai makhluk hidup sosial yaitu kita harus dapat bersosialisasi dengan makhluk yang lainnya, maksudnya dengan masyarakat yang lain. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya simpulkan dari beberapa materi yang telah Bapak share. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.